Model Advanced Organizer adalah salah satu model pembelajaran yang dirancang untuk memperjelas struktur kognitif siswa. Struktur kognitif merupakan faktor yang sangat menentukan apakah materi baru akan bermakna dan sejauh mana materi-materi tersebut dapat diperoleh dan dipertahankan. Pertama, penyajian presentasi dasar Advanced Organizer. 1. Penyampaian tujuan pembelajaran. 2. Menyajikan kerangka dasar Advanced Organizer. 3. Menjelaskan pengertian setiap atribut yang terdapat di dalamnya. 4. Merangsang apersepsi mereka di pengalaman peserta didik. Kedua, eksplorasi. Penjelasan lebih lanjut agar peserta didik memahami hubungan logis dari materi yang disajikan. Ketiga, memperkuat struktur kognitif. Dorongan kepada peserta didik untuk aktif bertanya, berdiskusi, menggunakan dan mengintegrasi materi dengan hal-hal baru. Teori David Ausubel, belajar bermakna. The most important single factor influencing learning is what the learner already know. Ascertain this and teach him accordingly. David Ausubel adalah seorang ahli psikolog pendidikan. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, yaitu 1. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. 2. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada. Struktur kognitif yang dimaksud adalah fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Dahar, 1989. Proses interaktif antara materi yang baru dipelajari dengan subsumer. Inilah yang menjadi inti teori belajar asimilasi Ausubel. Proses ini disebut proses subsumsi. Selama belajar bermakna, subsumer mengalami modifikasi dan terdiferensiasi lebih lanjut. Diferensiasi subsumer diakibatkan oleh asimilasi pengetahuan baru selama belajar bermakna berlangsung. Informasi yang dipelajari secara bermakna biasanya lebih lama diingat daripada informasi yang dipelajari secara hafalan. Menurut Ausubel dan juga Novak 1977, ada 3 kebaikan belajar bermakna, yaitu 1. Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama dapat diingat. 2. Informasi yang tersubsumsi berakibatkan peningkatan diferensiasi dari subsumer, jadi memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi pelajaran yang mirip. 3. Informasi yang dilupakan sesudah subsumsi obliteratif, subsumsi yang telah rusak, meninggalkan efek residual pada subsumer, sehingga mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun telah terjadi lupa.
Gagasan atau pandangan belajar dari Ausubel yang menekankan pada belajar terjadi melalui penerimaan, memberikan konsekuensi pada cara atau metode penyajian dalam mengajar. Ausubel memberikan sebutan pada cara penyajian itu dengan pengajaran ekspositori. Pada pengajaran ekspositori terdapat 4 ciri utama, yaitu 1. Interaksi guru-siswa walaupun guru lebih dominan dalam menyajikan materi. Ide-ide atau gagasan awal siswa harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam pembahasan selanjutnya dalam setiap pengajaran. 2. Buatlah contoh-contoh untuk setiap konsep. Walaupun penekanan belajar pada belajar bermakna secara verbal, pemberian contoh-contoh seperti dalam gambar dan diagram sangatlah diperlukan. 3. Penyajian bentuk deduktif. Dalam penyajian materi hendaknya diperkenalkan terlebih dahulu konsep-konsep umum dan inklusif, baru kemudian contoh-contoh yang lebih khusus. 4. Penyajian secara hierarkis. Penyajian bentuk ini menekankan penyajian materi secara hierarkis. Misalnya, sebelum menguraikan materi secara rinci, terlebih dahulu kita uraikan materi secara keseluruhan, sehingga siswa mampu menangkap struktur atau kedudukan suatu pada batang tubuh materi yang sedang dibahasnya. Advansi organizer akan berfungsi sebagai suatu cognitive bridge atau jembatan pengetahuan yang akan menguatkan struktur kognitif siswa yang dapat menjadikan informasi-informasi baru dapat dengan mudah diasimilasikan. Advansi organizer akan mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan menolong mereka untuk mengingat kembali informasi yang berhubungan, yang dapat digunakan membantu menanamkan pengetahuan baru. Variabel-variabel yang mempengaruhi belajar bermakna. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna ialah 1. Struktur kognitif yang ada. 2. Stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu. Dan 3. Pada waktu tertentu. Sifat-sifat struktur kognitif menentukan validitas dan kejelasan arti-arti yang timbul waktu informasi itu masuk ke dalam struktur kognitif itu. Jika struktur kognitif itu stabil, jelas, dan diatur dengan baik, maka akan timbul arti-arti yang jelas, sahih atau tidak meragukan dan cenderung akan bertahan. Tetapi sebaliknya, jika struktur kognitif itu tidak stabil, meragukan dan tidak teratur, maka struktur kognitif itu cenderung menghambat belajar. Prasyarat-prasyarat dari belajar bermakna adalah sebagai berikut. 1. Materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial. 2. Anak yang akan belajar harus bertujuan untuk melakukan belajar bermakna, mempunyai kesiapan dan niat untuk belajar bermakna. Kebermaknaan materi pelajaran secara potensial tergantung pada 2 faktor, yaitu 1. Materi harus memiliki kebermaknaan logis, yaitu materi yang konsisten, ajeg, dan substantif, yaitu dapat dinyatakan dalam berbagai cara tanpa mengubah arti. 2. Gagasan-gagasan yang relevan harus terdapat dalam struktur kognitif siswa.
di sini ada penghuninya, yaitu ikan-ikan yang sedang berenang. Ada ikan besar dan ada ikan yang kecil. Nah, di sini juga yaitu matahari, awan yang putih dan awan yang hitam. Siklusnya bagaimana caranya? Yaitu pertama, matahari menyinari ke laut sehingga air laut bisa menguap ke atas sehingga terbentuklah awan. Nah, dari awan, gumpalan awan-awan di sini maka tertiup oleh angin ke sebelah sini. Jadilah banyak sekali awan-awan yang hitam. Karena di sini berubah jadi hitam karena banyak sekali air hujan yang tadi diuapkan dari laut ditampung oleh awan sehingga berubah warnanya, yaitu menjadi hitam. Nah, di sini banyak sekali pohon-pohon yang berwarna hijau sehingga ada gaya gravitasi bumi antara gunung dan awan sehingga turunlah hujan dan mengalir lagi ke laut. Beginilah siklus hujan. Kita belajar menghitung dulu ya. Nih, coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada ikan 6. Dan di dalamnya ada ikannya ada berapa? 1, 2, 3. Yuk kita sama-sama hitung. 6 ditambah 3 jadi jumlahnya. Yuk kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ekor ikan yang sedang berenang di dalam laut. Kenal benda-benda alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ikan. Kedua, air laut. Ketiga, daratan. Keempat, pohon. Kelima, matahari. Keenam, awan. Dan ketujuh, langit. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah.